Sampai jumpa lagi dengan saya Atabi Amruah. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai saya dan sedikit pengalaman saya. Oke. Namaku Atabi Amruah. Saya biasa dipanggil dengan nama Atabi atau juga bisa dipanggil dengan nama Abi. Saya terlahir pada tanggal 17 Mei tahun 2000. Dan saya punya dua adik, namanya Agusti Lestari dan Muhammad Nabil Saputra. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Sejak kecil, banyak sekali cerita-cerita yang sampai sekarang saya ingat. Karena banyak sekali cerita-cerita yang membuat saya sering sekali menangis sendiri. Sering sekali saya menangis di tempat yang sepi. Sampai-sampai dulu pernah saya berpikir bahwa dunia ini tak adil lagi buat saya. Dunia ini tak adil buat saya. Saya yang kecil dulu tak punya banyak teman. Saya ingat sekali waktu itu saya bermain. Awalnya saya suka sekali, saya senang sekali, saya tertawa, saya bahagia. Dan ada aja yang membuat saya tetap berpikiran bahwa dunia ini tak adil lagi buat saya. Dunia ini tak adil lagi buat saya waktu itu. Karena yang saya inginkan hanya saya bisa bermain bahagia dengan teman-teman saya. Saya bermain, bisa merasakan betapa senangnya bermain dengan teman-teman. Tapi apa hasilnya? Saya selalu dikucilkan. Saya selalu dimusuhi. Entah apa salah saya. Entah apa dosa saya dengan teman-temanku waktu itu. Padahal yang saya inginkan, saya tuh ingin pulang setelah bermain, bisa berbagi cerita pada orang tua saya bahwa anakmu ini bahagia sekali, bahwa anakmu ini senang sekali bisa bermain dengan teman-temannya, bisa canda tawa dengan teman-temannya. Tapi apa hasilnya? Semua salah, semua tidak seperti apa yang saya inginkan. Saya sering sekali, ulang-ulang saya sering sekali setelah bermain, saya menangis. Tapi untung ada orang tua saya yang selalu membimbing saya, yang selalu menguatkan aku. Mak, dialah yang menjadi tempat isi curhatanku waktu itu. Dialah yang memberiku pelajaran tentang kasih sayang. Dialah yang memberiku pelajaran tentang kepedulian. Dialah yang memberiku pelajaran sabaran. Bahwa hidup di dunia ini pasti manusia akan saling membutuhkan. Jangan
pelajaran buat kamu untuk hari esok dan hari selanjutnya. Percayakan pada dirimu bahwa kamu mampu melampaui ini semua. Percayalah, percayalah. Dan Bapak, ia selalu memberi pelajaran. Ia selalu memberiku pelajaran tentang kerja keras, bahwa tak ada namanya hidup di dunia ini yang leha-leha. Kita harus kerja keras jika kita ingin mewujudkan mimpi kita. Buat apa mimpi jika tak ada tekad untuk mewujudkannya? Itu yang selalu saya ingat dari pelajaran oleh seorang bapak yang selalu menjadi pembimbingku waktu itu. Dan pada akhirnya, dari semua yang pernah saya alami sejak kecil itu, pelajaran yang bisa saya ambil adalah hal yang paling membatasi Anda dengan kebahagiaan dalam hidup adalah perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk tidak pernah membawa Anda pada suatu keadaan yang baik dan menyenangkan. Anda akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan terus-menerus, dan efeknya akan membawa Anda pada kejadian yang tidak pernah positif. Akhirnya, Anda merasa bahwa hidup Anda tidak menyenangkan dan sama sekali tidak membahagiakan. Karena sejatinya juga manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka kita sebagai manusia pasti akan saling membutuhkan dan saling menyempurnakan. Dan saya sekolah di SD Negeri Jatisari. Untuk sekolah menengah pertama, saya sekolah di SMP Negeri 1 Sulke. Dan untuk sekolah menengah ke atas, saya sekolah di SMK Muhammadiyah Lasem. Bukan hal yang mudah. Mereka menyekolahkan saya. Banyak perjuangan yang mereka hadapi. Banyak hal rintangan yang mereka hadapi semua. Tapi mereka tetap jalani semua karena saya tahu. Ia ingin melihat saya senang, ia ingin melihat saya bahagia, ia ingin melihat saya tersenyum, ia ingin melihat saya seperti teman-temannya. Saya tahu itu. Saya tahu orang tua saya perjuangan orang tua saya menyekolahkan saya agar mereka tahu, mereka bisa melihat anaknya lulus dengan ijazah yang sama dengan teman-temannya. Saya tahu itu. Saya tahu karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Melihat emak saya sholat malam-malam, ia menangis, ia merintih, ia berdoa, dan di setiap doanya saya pernah dengar jelas sekali ia memohon agar saya bisa kelak sukses, kelak bisa berhasil, kelak bisa
mengangkat derajat namanya, kelak bisa membahagiakan mereka. Aku takut jika aku menyia-nyiakan perjuangan mereka. Tapi aku kembali berpikir, jika aku terus-terusan seperti ini, maka aku tak bisa berkembang. Saya kemudian bangkit, kemudian saya berjuang terus-menerus seperti apa yang diinginkan kedua orang tua saya. Dan pada akhirnya saya bisa membuktikan pada kedua orang tua saya bahwa saya bisa, dan saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Saya ingat pada waktu itu duduk di bangku kelas 8 SMP. Saya dipanggil oleh guru saya. Saya dipanggil dari sekian teman saya yang dipanggil waktu itu. Saya dipanggil dari banyaknya teman saya waktu itu, dan di hadapan orang tua teman-teman saya. Saya dipanggil yang disertai di belakangnya nama orang tua saya. Saya bangga sekali waktu itu. Saya dipanggil karena penghargaan saya juara melukis bebas. Waktu itu yang saya lihat bukanlah hadiah ataupun sertifikat penghargaan saya. Yang pertama saya lihat adalah orang tua saya. Saya melihat muka mereka. Saya senang sekali waktu itu melihat mereka tersenyum di hadapan banyak orang karena melihat anaknya berhasil apa yang ia inginkan selama ini. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang terus akan membuat sebuah perubahan yang lebih besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar